subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you, happy watching. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, selamat datang di channel Nisa Variansyah. Oke, thank you udah nonton channel YouTube ini. So, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu supaya aku bisa upload konten tentang kesehatan lainnya. Oke, thank you. Enjoy. Nah, kali ini topik kesehatan yang akan kita bahas adalah kenali gejala baby blues. Oke, untuk new moms wajib nonton dan kalian wajib pantau informasi-informasi kesehatan lainnya. Nyalakan loncengnya ya. Thank you. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih definisi dari baby blues itu. Nah kan, sindrom baby blues atau postpartum disease atau PPD ya kan. Nah, ini adalah perasaan sedih dan gundah yang dialami oleh sekitar 50-80% moms atau new moms setelah melahirkan bayinya. Jadi memang biasanya si anak pertama sih yang lebih mengalami baby blues syndrome itu. Nah, ini adalah keadaan sedih, gundah yang sering moms alami. Sekitar 50-80% ibu setelah melahirkan bayinya. Jadi memang perasaan sedih atau gundah itu timbul saat setelah melahirkan bayinya, ya kan? Nah, kemudian apa sih penyebab baby blues syndrome ini? Ya kan, moms pasti penasaran. Kok bisa sih setelah melahirkan kok sedih, setelah melahirkan kok jadi gundah, malah nggak minat ngurus anaknya, atau stres, penat banget rasanya, ya kan? Apa penyebabnya? Pasti moms juga bertanya-tanya seperti itu kan. Penyebabnya. Nah, sebenarnya penyebabnya itu adalah perubahan hormonal yang drastis pasca melahirkan. Kita tidak memungkiri bahwa memang ada proses hormonal yang terlibat di situ ya kan. Sehingga hormon kita tuh awalnya dari melahirkan tuh nggak stabil lah intinya ya. Jadi perubahan hormonal yang drastis misalnya banyak jadi drop kayak gitu kan. Dan itu semua mempengaruhi zat-zat kimia di otak. Nah, yang mana dia berfungsi untuk mengatur mood, sehingga perasaan ibu itu terjadi terganggu. Jadi karena hormonal itu mengganggu zat-zat kimia yang ada di otak. Sehingga tadi mood ibu terganggu. Jadi ibunya lagi sedih sekali ataupun gundah banget padahal pasca melahirkan tuh harusnya kan bahagia ya kan, tapi kan ada beberapa orang tua yang memang atau beberapa ibu yang dalam kondisi baby blues sedih, bukan salah mereka sebenarnya karena ini memang faktor hormonal ya kan. Kemudian yang kedua, faktor kelelahan setelah melahirkan dan menyusui. Memang kan perubahannya beda ya kan. Setelah melahirkan, dia harus merawat anak, kemudian menyusui. Kalau anaknya rewel, menangis, kita harus tenangkan juga. Ini kan bunda-bunda kan pasti kayak banyak sekali ternyata ya kan, kayak belum menyesuaikan ke arah situ, jadi apa ya, jadi stres gitu. Makanya ini kenapa penyebabnya lebih ke arah ibu-ibu muda seperti itu, atau yang ibu-ibu yang baru memiliki anak pertama. Pada anak kelahiran anak pertama itu biasanya gini karena faktor menyelesaikan kegiatan itu kurang gitu loh kan. Kemudian perubahan rutinitas karena merawat bayi ya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian kurang mendapat dukungan suami atau keluarga atau lingkungan sekitar ya kan. Jadi misalnya ini adalah seorang yang mandiri lah ya kan. Mungkin dia LDM, long distance marriage sama suaminya ya kan. Mungkin jadi dia mengurus anak sendirian seperti itu di rumah ataupun jauh dari orang tuanya. Suaminya kan kadang kan bapak-bapak tuh kan kerjanya kurang kerjanya banyak jadi kurang perhatiannya ke istrinya. Nah, itu sedangkan kita posisi lagi ngurus tuh anak dan menyusui. Jadi kan kita agak agak apa ya agak kurang bisa menyesuaikan dan dukungannya kurang gitu. Jadi bisa juga. Jadi untuk papa-papa tolong didampingi istrinya supaya istrinya mendapatkan dukungan yang cukup. Oke. Nah, kemudian tanda-tanda baby blues syndrome. Kapan moms ini merasakan baby blues atau kapan moms ini merasa terkena baby blues syndrome? Ini ada ada 7 ya kan tanda-tanda baby blues. Yang pertama, kesulitan untuk membuat keputusan atau berpikir jernih. Misalnya nih, anaknya nangis ini malah harus tak apain, ya anakku nangis nih harus tak apain, padahal itu kan simpel ya kan. Misalnya nih, untuk ibu yang berpengalaman diambil kemudian disusuin atau ditenangkan. Kadang dia tuh kayak siapa kayak gitu ya kan. Kemudian yang kedua, merasa tidak terikat
dengan bayi yang baru dilahirkan. Jadi dia merasa, tuh kok gara-gara kamu aku sibuk sih. Ya maksudnya ini kan new moms, new bunda ya kan. Jadinya masih kurang masih kurang aware gitu ya kan. Jadi tanda-tandanya bisa seperti itu, merasakan kurang terikat padahal ya anaknya ya terikat sih sebenarnya. Maksudnya ada ikatan batin juga kan. Nah, kemudian yang ketiga, merasa cemas dan khawatir tentang kesehatan dan keselamatan bayi. Misalnya ya kan, anaknya udah cukup, udah nggak nangis gitu, biasanya nangis terus, kemudian nggak nangis terus, oh well, loh kok anakku nggak nangis sih, kok anakku nggak nangis, terus kita bangunin, kita coba susuin padahal dia memang tidur. Bayi kan memang fase tidurnya masih 16 jam ya kan, masih panjang, jadi lebih sering tidur, tapi kita cemas tuh, loh kok anakku nggak nangis, ini apa yang terjadi sama anakku. Nah kayak gitu ya kan. Kemudian yang keempat, mengalami perubahan suasana hati atau mudah tersinggung. Misalnya suami bilang, kok kamu sekarang jadi kurang merawat diri sih, dasteran mulu. Nah, itu kita langsung tersinggung. Duh, kok gitu sih kamu, padahal aku kan demi mengurus anakmu, ya kan, gitu kan. Kita tersinggung, padahal ya kan, kalau biasa-biasanya sebelumnya kita ya biasa aja. Ya, mungkin kita jawab dengan bercanda, misalnya suami itu. Nah, itu penting ya. Makanya suami itu jangan sampai, salah ngomong gitu lah, ataupun kegiatannya jangan sampai salah. Misalnya suaminya HP-an gitu ya kan, padahal anaknya nangis. Padahal di HP-an itu ngurusin kerjaan. Dia tersinggung, anakmu nangis kok kamu HP-an terus sih, kayak gitu ya kan, itu bisa. Kemudian 5, merasa ada bagian yang hilang dari kehidupannya. Nah, ini kan biasanya penyesuaian. Lagi-lagi pada new moms atau ibu baru ya kan, itu kan biasanya masih bisa main sama teman, kemudian harus mengurus anak, agak kurang bisa menyesuaikan. Jadi merasa harusnya aku bisa shopping hari ini, harusnya hari ini ada jadwal nonton, tapi karena ada adik jadi nggak bisa. Nah, ada yang seperti itu, jadi stres sendiri dia jadinya, ya kan? Kemudian selanjutnya yakni yang keenam, merasa gelisah atau mengalami insomnia, jadi kurang bisa tidur. Kok nggak bisa tidur? Nggak tahu alasannya apa dok, misalnya gitu ya kan? Nggak tahu alasannya apa, pokoknya aku susah tidur gitu, kesulitan tidur. Nah itu bisa tanda dan gejala baby blues, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, menangis tanpa alasan yang jelas atau sepele, misalnya cuman suami lupa nggak salaman ke istri berangkat kerja, padahal tergopoh-gopoh itu suami istri atau ibu baru nih udah menangis gitu, kok gitu sih dia, kok udah lupa sama aku, kayak gitu kan, padahal enggak sih, sebenarnya pasti ada alasan. Hal-hal kecil yang bikin kayak gitu tuh bikin kita langsung tersentuh, menangis kayak sensitif gitu. Nah itu bisa jadi tanda-tanda baby blues. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini karena apa ya? Sebenarnya ini karena kompleks, banyak sekali sih tata laksana baby blues syndrome. Nah, kalian bisa bantu komen di bawah ini, perlu nggak kita lanjutkan tentang penanganan baby blues syndrome? Sebenarnya ini bisa eh, diobati atau kita menuju ke psikiater. Nah, itu bisa. Tapi kita perlu untuk tahu tata laksana awal dan terutama orang-orang di sekitar yang mengalami baby blues syndrome. Jadi kita bisa mendukung mereka seperti apa saja yang harus kita lakukan. Nanti akan saya buatkan tontonan kita di part 2 tentang pelaksanaan baby blues syndrome. Tapi kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, ya kan? Apakah kiranya kita perlu untuk membuat part 2 ataukah topik yang lainnya. Oke? Nah, kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channelku, Nisa Variansyah, dan juga follow Instagramku @nisavariansyah. Nah, ini aku mulai aktif ya untuk mengupload konten-konten tentang kesehatan lainnya, ya kan, untuk Q&A seputar topik kesehatan lainnya yang akan dibahas di YouTube ini. Kalian itu bisa komen di kolom komentar ataupun kalian bisa DM mungkin ya, DM di Instagramku bisa. Misalnya Kak mau dong request ini, atau misalnya soalnya sering kok bisa dilihat di Instagramku, aku sering banget buat Q&A tentang kesehatan tuh, ada beberapa ya kan, meskipun aku sebenarnya jarang sih lihat Instagram, tapi kalau ada DM insya Allah aku buka ya kan. Kemudian ini nanti kita akan bahas pokoknya tentang kesehatan, so kalian terutama yang kalian minat atau ingin tahu masalah-masalah yang harus kalian setidaknya dasar lah yang harus kalian tahu tentang kesehatan, kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channelku Nisa Variansyah ya, supaya kalian dapat informasi tentang kesehatan lainnya. Oke, nah gitulah tentang baby blues. Jadi moms nggak usah khawatir kalau ada baby blues, ataupun orang sekitar nggak usah khawatir jika ada pasangan kalian atau anak kalian atau siapapun keluarga kalian yang terkena baby blues, karena baby blues itu nggak menular sebenarnya juga. Dan karena itu
nggak gila, maksudnya ada orang yang kok gitu sih gangguan jiwa ya kamu, enggak lah, jangan disuspek kayak gitu, dia butuh dukungan ya kan. Nah, itu hanya masalah hormonal dan penyesuaian diri aja, jadi kalian harus mendukung sih, oke? So thank you udah nonton YouTube channel aku, jangan lupa ya sekali lagi untuk subscribe YouTube channel aku Nisa Variansyah dan nyalakan loncengnya untuk dapat informasi-informasi terbaru lainnya tentang kesehatan. So thank you. Mungkin cukup sekian ya YouTube channel aku yang topik ini tentang gejala pada baby blues syndrome, dan kalian jangan lupa untuk komen di bawah tentang part 2 pelaksanaan baby blues syndrome. Ini kan kalian udah tahu nih baby blues kayak gini, kayak gitu. Apa ya harusnya? Sekarang kita harus penasaran tentang pelaksanaannya kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan komen, like and share. Thank you. Bye bye. See you on the next content.